Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya, kelas 11 OTKP. Bagaimana kabarnya? Baik-baik ya. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mari untuk pertemuan yang ke-8 ini anak-anakku, kita mulai dengan pembukaan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid wa dunya akhirah. Syai'lana lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, hari ini kajian kita adalah untuk materi ini, yaitu menunjukkan sikap syaja'ah, berani membela kebenaran. Anak-anakku semuanya, dalam sikap syaja'ah ini perlu kiranya kita memperhatikan beberapa materi-materi yang nanti kita bahas pada pertemuan kali ini. Yakni yang pertama tentang pentingnya perilaku jujur. Yang kedua, keutamaan perilaku jujur. 3, macam-macam kejujuran. 4, bahaya berbohong dan hukumnya dalam Islam. 5, hikmah perilaku jujur. Dan terakhir adalah bantuan. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah. Dalam materi yang pertama, yaitu pentingnya perilaku jujur. Jujur ini memang memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau apa yang diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau ada sesuatu berita yang sesuai dengan keadaan yang nyata, maka dapat dikatakan itu benar atau jujur. Tetapi kalau tidak, ya, maka dikatakan dusta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar, berlaku baik dalam perbuatan maupun ucapan. Sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubat ayat 119. Anak-anakku semuanya, kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Ketika berani mengatakan tidak untuk korupsi, berusaha menjauhi perilaku korupsi. Jangan sampai mengatakan tidak, kenyataannya ia melakukan korupsi. Demikian juga seorang munafik. Tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur, karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid. Padahal hatinya tidak sesuai. Yang jelas, kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya adalah dusta. Merupakan sifat orang yang munafik. Adapun ciri-ciri orang yang munafik adalah yang pertama dusta, yang ketiga ingkar janji, yang kedua ingkar janji, yang ketiga adalah khianat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi salasa, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila
percaya khianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Qayyim berkata, dasar iman adalah kejujuran atau kebenaran. Sedangkan dasarnya nifak adalah kebohongan atau kedustaan. Tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan, melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. Allah SWT menegaskan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba yang mampu menyelamatkannya dari adab, kecuali adalah kejujurannya atau kebenarannya. Allah berfirman di Quran surah Al-Maidah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalikal fawzul adzim. Artinya, Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran surah Al-Maidah ayat 119. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah. Yang berikutnya adalah keutamaan perilaku jujur. Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk selalu jujur, karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, an Abdullah ibnu Mas'ud anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal barri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya dari Abdullah ibn Mas'ud dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Bukhari. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Dengan kejujuran itu, seorang hamba akan mencapai ke derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang-orang yang jujur itu akan dipermudah rezekinya oleh Allah dan segala urusannya itu. Contoh yang perlu diteladani adalah karena kejujurannya. Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangannya lebih banyak lagi. Ini artinya Nabi Muhammad SAW mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, dan tentu saja apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan kemudahan. Banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan sehari tentang hikmah perilaku jujur, dan kamu bisa mencari contohnya. Sebaliknya, orang yang tidak jujur atau bohong akan dipersulit rezekinya dan segala urusannya. Orang yang pernah berbohong akan terus berbohong, karena untuk menutupi kebohongan itu yang diperbuat. Dan dia harus berbuat kebohongan-kebohongan lagi. Bersyukurlah bagi orang yang pernah berbohong sekali, kemudian sadar dan mengakui kebohongan itu, sehingga terputus mata rantai kebohongannya. Kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain jadi tidak percaya diri. Jujur membuat hati tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was. Contoh, seorang siswa yang tidak jujur kepada orang tuanya dalam hal uang saku, pasti nuraninya tidak akan tenang apabila orang tuanya mengetahui ketidakjujuran anaknya, runtuhlah kepercayaan terhadap anak tersebut. Kegundahan hati dan kekhawatiran yang bertumpuk-tumpuk dapat berisiko menjadi penyakit. Inilah perlu kita sadari bersama. Pentingnya untuk perlakukan jujur dalam hal apapun, apalagi ya dalam perbuatan-perbuatan yang
sehari kita jalani. Berikutnya, macam-macam kejujuran. Menurut tempatnya, jujur itu ada beberapa macam, yaitu jujur dalam hati atau niat, jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan. 1. Jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka mentaati perintah Allah SWT dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur itu berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Yang berikutnya, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu yang sesuai dengan kreatif yang ada, kecuali untuk ke masyarakat yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang, mendamaikan dua orang yang bersengketa, semisalnya setiap hamba berkewajiban menjadi lisannya, yakni berbicara jujur dan dianjurkan menghindari kata-kata yang sindiran, sepadan dengan kebohongannya, kecuali jika sangat dibutuhkan dan demi kemaslahatan pada saat-saat tertentu, tidak berkata-kata kecuali dengan benar dan jujur. Benar atau jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang-terangan di antara macam-macam kejujuran. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah SWT dan melaksanakan secara terus-menerus dan ikhlas. Dan merasakannya kejujuran ini, baik jujur dalam hati, jujur dalam perkataan, maupun jujur dalam perbuatan, membutuhkan kesungguhan. Ada kalanya kehendak untuk jujur itu lemah, ada kalanya pula menjadi kuat. Oleh karena itu, anakku, katakanlah kebenaran itu pahit, ya, meski pahit perlu kita sampaikan. Demikian anak-anakku, ya, mudah-mudahan dalam materi ini bisa kalian pahami dengan baik dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari untuk senantiasa berkata jujur meskipun baik. Terima kasih, ya, kami sampaikan. Mudah-mudahan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.